nanti itu dibuka linknya yang tadi saya kirim. Nanti saya forward lagi barangkali ada yang baru join. Nah, silakan nanti dilihat catatannya apa dari reviewer. Segera dilengkapi. Kalau masalah biodata, itu kan gampang gitu ya. Cuma tinggal kalian kan cuma biodata diri, nama, NPM, tempat tanggal lahir, cuma kayak gitu aja kan. Yang tabel-tabel di bawahnya kalau memang nggak ada, udah kosongin aja, nggak misalnya nggak keburu nih, kosongin aja gitu. Terus kalau yang biodata saya udah kirim di grup ini CV saya tuh. Ada, nanti silakan, misalkan formatnya di situ dimintanya biodata diri, apa aja yang diperlukan masukin. Saya udah bikin hampir kurang lebih sama sih. Terus ada mengajar apa aja, berapa SKS, di situ saya udah kirim di grup, ntar saya forward lagi barangkali dia masuk. Terus ada penelitian sama pengabdian. Nah, di CV saya itu yang pengabdian memang saya gabung semua. Jadi langsung aja isi di penelitian semua. Yang tabel punya saya, jadi yang pengabdiannya kosongin nggak masalah. Jadi udah jadi satu di pengabdian, kalau kalian nanti nyortir mungkin kelamaan gitu ya. Langsung dikopas aja tuh. Yang punya saya di CV itu yang penelitian dikopas semua ke formatnya si PKM gitu. Terus jangan lupa nanti jangan pakai cover ya. Itu catatannya. Jadi kemarin memang ada diskusi di, nggak tahu itu via IG atau mana gitu ya. Jadi ada yang tanya seputar tanya jawab gitu. Ternyata memang cover itu nggak boleh di-upload gitu ya. Jadi kan nanti kalau nggak salah nanti kalian pas submit itu ke Belma dapat akun nih, dibagi-bagi akunnya untuk login ke Belmawa. Jangan ngedadak kalau bisa ya, karena nanti perlu validasi dari saya dosen pembimbing, sama perlu validasi dari pimpinan dari Warek 3, berarti kemahasiswaan. Jadi kalau kalian nanti ngedadak, khawatirnya saya belum sempat ngevalidasi, belum masuk ke pimpinan di Warek 3, nanti telat gitu. Jadi yang perlu dicatat nanti seperti itu. Jadi nanti diikuti arahan dari tim panitia gitu ya, intinya panitia PIC-nya dari Unsika. Kan ada grupnya kalau nggak salah. Jadi ketua timnya itu nanti dimasukkan ke grup sama tim PIC Unsika. Nah, nanti diikutin aja arahannya. Misalkan mulai submit proposal ke Belmawa tanggal berapa sampai tanggal berapa. Jangan mepet kalau bisa, takutnya nanti overload. Jadi servernya down gitu ya. Nanti kalian gagal terus. Apalagi nanti pas pada saat kalian submit ke Belmawa. Tadi pagi dapat kabar udah berapa gitu katanya yang masuk ke Belmawa. Jadi beberapa kampus lain beberapa udah ada yang submit, udah mulai gitu. Jadi ada berapa katanya? Ada 9 ribuan atau berapa gitu. Ada kabar seperti itu, makanya jangan ngedadak nanti. Terus jangan putus asa gitu ya. Jadi misalkan pas baru upload pertama gagal, terus putus asa, jangan gitu ya. Pokoknya dicoba aja terus. Tadi mana gitu ada info di grup. Jadi pokoknya kalau misalkan kalian pas upload gagal, coba aja terus sampai benar-benar terupload gitu ya. Jadi jangan terus udah nggak bisa gitu ya. Jadi karena nama kalian yang kalian udah ngupload nih di link yang dari internal Unsika. Nah, sebenarnya nama kalian udah terdata gitu. Namanya mudah-mudahan yang ini semua gitu ya, minimal yang bimbingan saya bisa nanti sampai ke upload semua di Belmawa. Makanya mohon kerjasamanya, bukan buat saya sebenarnya. Jadi nanti kalau walaupun yang untung kalian gitu ya. Jadi nanti ada dana cair pun nanti masuknya ke rekening kalian gitu. Jadi bukan masuk ke rekening dosen. Jadi jangan khawatir, jangan-jangan Pak Dian pakai judul punya Pak Dian terus dananya diambil sama Pak Dian, enggak. Saya nggak pernah
tanya silakan ke tingkat kalian yang pernah ikut PKM di bimbing saya atau lomba-lomba lain. Saya nggak pernah minta bayaran sepeser pun gitu ya, nggak pernah minta, dan saya hampir nggak pernah nerima gitu ya, karena memang itu ya hak kalian gitu ya, itu hasil usaha kalian, hasil kerja keras kalian, jadi silakan kalian nikmati gitu ya. Jadi nanti untuk kalian sendiri. Jadi ya keuntungan pertama yang di bimbingan saya ini, kalau kalian ngambil mata kuliah saya di semester ini, saya kasih nilai A untuk semua mata kuliah saya gitu. Jadi nggak usah khawatir. Jadi kalian kalau misalkan sudah upload ke Belmawa, nanti saya rekap namanya. Kalian nggak usah ikut UTS UAS pun nggak masalah gitu. Saya udah garansi saya kasih nilai A gitu ya. Nanti itu keuntungan pertama dari kalian. Jadi dari awal pun sudah dapat apa istilahnya, sudah dapat poin lah gitu ya. Jadi saya apresiasi karena masih rendahnya keinginan mahasiswa yang lain gitu ya untuk bikin proposal gitu. Bahkan waktu saya tawarkan pertama, saya punya judul gitu dengan proposal sudah ada, tinggal diolah sedikit gitu ya. Sebenarnya tinggal ngolah sedikit daripada kalian nyusun dari awal gitu ya. Saya sudah tawarkan, ternyata nggak ada respon pas awal gitu ya. Padahal saya udah bilang, saya udah kasih garansi nilai A, itu udah ternyata semangatnya masih kurang gitu. Makanya kemarin saya coba kontak Aji gitu ya, angkatan 2018 kalau nggak salah, iya 18 ya. Teman-teman dari Himtel, saya kontak, saya minta dicarikan anggota untuk jadi tim PKMKC sama GT gitu ya. Jadi proposal udah ada, sebenarnya enak, kalian cuma tinggal ngedit sedikit, nggak perlu banyak nyari-nyari referensi, tinggal kopas-kopas aja dulu. Jadi sebenarnya kemarin yang saya kasih itu, kalau saya lihat kontennya sudah banyak yang ada gitu ya. Kalaupun misalkan mungkin yang memang agak sedikit bermasalah yang GT kemarin ya, PKM GT, karena memang sebenarnya 4 judul yang saya tawarkan itu, kemarin saya nawarkan ke PIC Unsika itu, saya mintanya di KC semua gitu, PKM 5 bidang, tapi ternyata yang PKM KC-nya udah full, saya cuma dikasih jatah, awalnya cuma 2 malah, saya punya 4 proposal, saya cuma kasih 2 spare yang KC, karena udah penuh gitu ya, dari TI ada, mesin ada. Nah ternyata kemarin ada 1 proposal yang ditarik dari TI, jadi ada 1 kosong, saya minta udah, akhirnya yang KC saya minta 3. Awalnya memang yang 4 judul ini cocoknya di KC semua, tapi nggak masalah, ini kita lagi istilahnya semacam kayak gambling gitu ya. Jadi kita nyebar proposal banyak ke Belmawa, nah nanti mana aja yang nyantol, mudah-mudahan sih harapan saya lolos semua gitu ya. Syukur-syukur sampai ke PIMNAS, biar kalian merasakan bagaimana sih nanti ajang di PIMNAS itu seperti apa mewahnya gitu ya. Saya dulu pernah, berarti waktu saya di S1 pernah tuan rumahnya PIMNAS itu di kampus saya, jadi sempat merasakan gimana meriahnya gitu ya. Itu baru panitia, saya waktu itu jadi panitia. Nah ternyata pas jadi peserta lebih meriah lagi gitu ya, megah acaranya gitu. Makanya syukur-syukur nanti sepertinya untuk PIMNAS tahun ini mungkin sudah bisa langsung tatap muka gitu ya. Mudah-mudahan kan targetnya Maret sampai Mei kalau nggak salah, mahasiswa sudah divaksin semuanya. Jadi mudah-mudahan nanti pas waktu acara PIMNAS, di tim saya ini ada yang lolos, syukur-syukur lolos semua ke PIMNAS, saya doakan gitu ya. Nah bisa berangkat semua gitu ke lokasi PIMNAS. Saya lupa tahun ini di mana, kalau nggak salah di Makassar kalau nggak salah ya, atau di Sumatera gitu, lupa saya. Nah jadi bisa berangkat semua, nanti didanai semua, tenang aja. Jadi pokoknya kalau ikut PIMNAS itu nggak ada yang istilahnya kalian mengeluarkan uang gitu, bahkan nanti kalian dikasih uang. Jadi termasuk tempat tidurnya aja di hotel bintang 4 kalau nggak salah ya, 4 bintang 4 kalau waktu di Jogja itu. Jadi mahasiswa peserta itu sudah difasilitasi semua sama kementerian. Makanya saya pengen mengajak kalian ikut merasakan gitu gimana
rasanya menjadi peserta timnas gitu ya di ajang nasional yang bergengsi, yang kalian tuh nanti dilayani seperti raja kalau sudah sampai ke peserta timnas. Udah kayak raja sama ratu lah gitu ya di sana tuh. Jadi semua serba dilayani sama panitia. Makanya gitu. Jadi saya pengen keseriusan kerjasama dari teman-teman semua yang ada di sini. Nanti mungkin yang hari ini tidak bisa join, ini sengaja saya rekam, nanti saya upload di grup. Silakan dilihat rekamannya gitu ya. Barangkali ada info yang bermanfaat di sini. Ini yang saya tampilkan pedoman PKM. Ini benar-benar dipakai banget ya sebagai acuan. Pokoknya pedomannya pakai ini gitu dalam menyusun proposal kalian nanti. Nah, silakan nanti habis ini link dari TIC internal dibuka, catatannya apa saja dilengkapi. Kalau yang nggak paham atau bingung, silakan japri ke saya atau langsung di grup, nggak masalah gitu ya, nggak usah malu-malu, langsung di grup aja, di grup PKM 2021 gitu ya. Nah, jadi biar barangkali ternyata pertanyaannya sama dengan tim yang lain, bisa terjawab bareng gitu. Jadi kenapa saya lebih konsen ke sini, sampai bahkan saya ngajar aja gitu ya, saya sampingkan dulu, karena tuntutan dari Unsika gitu ya, kita coba prioritas ke sini dulu. Tapi ngajar bukan berarti saya tinggalkan, nanti saya ganti gitu, saya rapel di minggu depan. Jadi saya sekarang mau konsen ke sini dulu, biar kalian bisa menjadi bagian orang-orang yang mengukir prestasi, membawa nama baik Unsika minimal di tingkat nasional gitu ya, seperti visi misinya Ibu Rektor gitu ya. Biar mari kita sama-sama bekerja sama mengharumkan nama baik Unsika gitu. Nanti kalau Unsika namanya bagus kan, yang seneng kan kita juga gitu ya. Jadi kita seneng, keluarga seneng gitu ya. Wah, berarti nanti anaknya gitu ya, atau adiknya atau kakaknya kuliah di Unsika, berarti kan nanti jadi kebanggaan gitu. Makanya mari kita bareng-bareng gitu ya, kerjasama. Jadi pertama itu pakai pedoman, dicek betul kalau KC itu apa yang diminta kriterianya. Terus yang saya kasih kemarin di grup, yang 4 proposal ini saya rasa sudah lengkap gitu ya, desainnya pun sudah ada, desain alatnya. Nah, itu dimasukkan aja di proposal karena jadi nilai tambah nanti. Berarti ada keseriusan bahwa ini tuh alatnya akan jadi gitu. Makanya yang desain teknologinya itu yang saya kirimkan di grup nanti dimasukkan aja di, entah itu di lampiran atau di bagian gagasan atau di bagian teknologi gitu ya. Nanti dimasukkan aja di situ desain rancangannya. Jadi sudah enak sebenarnya kalian. Jadi yang bikin bimbingan tugas akhir saya di tahun ini, tapi saya udah minta izin gitu. Jadi ada 5 tim, sebenarnya ada 5 proposal. Cuma yang satu karena saya cuma diminta 4 gitu ya. Saya punya jatah 4 proposal dari Unsika. Yang satu saya pilih-pilih gitu. Jadi saya ambil 4, saya kasih ke kalian. Kalian cuma tinggal ngolah aja gitu ya. Gitu. Jadi nanti nggak usah bingung, Pak, nanti saya bikin alatnya gimana gitu kan. Nanti dibantu sama kakak tingkat kalian yang sedang tugas akhir gitu kan. Nanti dibantu sama mereka. Jadi nanti mereka bikin alatnya, kalian sambil bantuin aja gitu, keperluannya apa aja dari yang kakak tingkat kalian gitu. Jadi nggak usah khawatir nanti, Pak, nanti saya nggak bisa bikin ininya gitu kan, nggak bisa bikin alatnya, nggak usah khawatir. Jadi memang saya sudah persiapkan, dari tahun lalu pun saya sudah tawarkan sebenarnya pakai mahasiswa bimbingan tugas akhir, tapi nggak ada yang mau. Nah, tahun ini saya ucapkan terima kasih banyak kepada kalian yang sudah berniat gitu ya, punya semangat untuk ikut submit ke untuk submit ke PKM, ke Belmawa. Makanya saya ucapkan terima kasih banyak. Jadi yang 4 tim ini susulan gitu ya. Tim saya sebelum yang tim susulan ini ada 3 proposal kemarin yang di upload. Jadi ada 3 proposal. Nah, itu yang 3 tim itu mereka pure bikin sendiri gitu ya. Jadi saya diminta jadi dosen pembimbingnya. Nah, kalau yang 4 tim ini
Saya kasih proposalnya yang tinggal diolah. Jadi mudah-mudahan ada 7 proposal yang dari saya ini minimal sampai lolos didanai aja. Nanti kalau sudah sampai didanai, ya minimal ada yang kalian rasakan nanti dari insentif yang diberikan dari kementerian gitu ya. Jadi itu pedoman dipakai, terus cover nggak usah diupload karena nanti pas di Bilmawa itu dimasukkan kalian masuk PKM mana itu udah ada pilihannya gitu, jadi nggak perlu di submit covernya. Terus tempat tanggal ya, penomoran jangan sampai ada yang keliru, harus sinkron semua di proposal kalian. Kalau mau disepakati nggak masalah, misalkan mau disepakati tanggal berapa, misalkan 25 Februari gitu ya, atau tanggal 1 Maret, nah berarti semuanya dari awal sampai halaman akhir, kalau misalkan ada tanggal dibikin 1 Maret semua gitu. Termasuk biodata dosen pembimbing dibikin Karawang 1 Maret. Biodata anggotanya dari ketua sampai anggota semuanya Karawang 1 Maret. Jangan, kemarin saya beberapa ada yang ngecek, nggak tahu yang di proposal ini atau yang di 3 tim sebelumnya. Ada yang mungkin karena kalian beranggapannya ngerjainnya lagi di rumah gitu ya, ada yang di mana ya, di Lampung atau mana ya, Lampung, tanggalnya beda-beda gitu. Terus ada yang di misalkan Kediri, jadi kemarin beda-beda, satu proposal tempatnya beda gitu. Nah ternyata kemarin jadi catatan juga dari tim PIC internal dari Unsika gitu ya. Jadi dari tempat sampai tanggal sampai tahun itu disamakan semua, kalau bisa sinkron. Jadi misalkan satu tim nih tim KC yang tim 1 misalkan. Nah, berarti dari halaman 1 dari mulai daftar isi, kalau misalnya ada tempat, tanggal, tahun itu diseragamkan semua. Disepakati aja mau tanggal berapa, mau tahunnya kan jelas 2021 gitu ya. Nah, disepakati semua tanggal berapa, bulan berapa gitu, bulan apa gitu ya. Jadi jangan sampai beda-beda. Makanya tugas nanti satu tim ini di satu orang yang untuk editing proposal siapa ditugaskan. Nah nanti yang tim editing itu satu orang itu, kalau bisa memang jangan semuanya jadi tim editing, nanti malah jadi apa namanya, jadi pusing ya. Jadi kalau bisa ada satu orang yang jadi tim editingnya. Nah tim editing harus yang paham benar, berarti paham pedoman gitu ya. Kalau nggak paham ya tinggal baca aja pedomannya di khusus yang PKM-KC atau PKM-GT, aturannya seperti apa. Nah, satu orang tim editing itu yang benar-benar paham. Jadi nanti sambil ngecek tempat, tanggal, tahunnya sinkron dari halaman awal sampai akhir. Terus jenis fontnya harus diseragamkan juga, baik dari mulai daftar isi gitu ya, sampai ke kesimpul apa, sampai referensi daftar pustaka gitu ya, harus sinkron. Mau pakai Times New Roman misalkan, di pedoman pakainya apa, nah dicek. Kalau pakai Arial ya Arial semuanya, Calibri. Terus judul proposal itu boleh pakai singkatan, boleh disingkat. Misalkan yang kelompok saya yang susulan ada namanya kemarin ATOS kalau nggak salah ya, aerator apa gitu panjangannya itu. Nah pokoknya ATOS itu kalau misalkan mau disingkat, misalkan disingkat nih, kata ATOS itu harus kata yang baku, jadi kata yang memiliki makna. Kalau misalkan dicari di KBBI gitu ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, misalkan diketik ATOS, nah itu harus ada maknanya dan harus baku gitu. Jadi jangan asal ngasih singkatan, misalkan singkatannya ABCD gitu ya, jadi panjangannya apa disingkat ABCD. ABCD termasuk kata yang baku bukan gitu. Kalau misalkan nggak baku, jangan, kalau bisa dihindari. Jadi mending nggak usah pakai singkatan kalau memang singkatannya nggak bisa dibikin kata baku gitu. Misalkan pas disingkat ya itu, misalkan ketemunya XYZ, misalkan ketemu singkatannya XYZ, berarti kan nggak jadi satu kata kan.
Nah, berarti nggak usah disingkat, udah biarin aja judul, pure judul aja ditulis seadanya gitu. Gitu. Jadi nggak perlu dipaksakan singkatan gitu. Memang kalau dulu pernah disampaikan juga waktu zaman saya PKM, zamannya saya gitu ya. Jadi yang menjadi nilai tambah itu judulnya dibikin singkatan tapi yang unik gitu. Misalkan kayak pas judulnya apa disingkat jadi Gatot Kaca. Nah, jadi kalau alatnya judulnya unik itu jadi nilai tambah. Karena kenapa? Karena si reviewer nasional, jadi saya pernah ikut pelatihannya, si reviewer nasional itu PKM, pertama yang dilihat judul dulu. Jadi kalau si reviewer ngelihat, karena kan satu reviewer bisa banyak proposal ya. Jadi kalau saya cuma kemarin nge-review 8, mungkin kalau reviewer nasional itu bisa sampai ratusan ya. Bisa sampai, atau mungkin bisa sampai puluhan proposal. Bayangkan kalau puluhan atau ratusan proposal dibaca semuanya, kan nggak mungkin. Atau mungkin ada mungkin reviewer yang baca semua satu-satu gitu ya, karena udah biasa. Tapi kebanyakan dari yang disampaikan sama reviewer nasional, saya pernah ikut pelatihan, itu dibacanya yang dilihat judul dulu. Judul sama latar belakang. Jadi yang dicek tuh judul sama latar belakang dulu. Nah, itu buat ngefilter tuh. Jadi misalkan saya nih reviewer nasional dikasih 100 proposal, disuruh nge-review, disuruh menyeleksi nih ya. Nah, jadi dari 100 proposal itu kan nggak mungkin saya baca satu-satu dari halaman 1 sampai misalkan 32 halaman gitu setiap satu proposal. Berarti kalau 100, bayangkan saya berarti bisa jadi seminggu saya nggak tidur gitu ya. Nah, berarti si reviewer itu triknya cuma melihat judul sama latar belakang. Jadi dilihat dulu judulnya uniknya nih. Kalau judulnya unik, masuk si reviewer itu ke bagian latar belakang. Makanya kemarin yang sebelum ada tim susulan ini, yang 4 proposal, yang timnya Ujang kalau nggak salah ya, Ujang sama Hilman, saya review sendiri tuh karena saya waktu itu belum dimasukkan ke tim PIC karena tim PIC belum lama dibangun, belum lama dibentuk gitu ya. SK surat tugasnya baru keluar. Jadi saya nge-review sendiri, saya kasih catatan. Jadi saya kasih catatannya ada beberapa tuh. Saya kasih penjelasan, judulnya boleh disingkat tapi harus kata yang baku. Kalau misalkan nggak baku ya tulis apa adanya judul gitu ya. Terus latar belakangnya saya minta diperkuat, diperdalam. Nah, karena si reviewer ngeliat dari situ, judulnya unik gitu ya, udah dibaca nih unik nih judulnya, wah keren nih kayaknya nih, judul keren gitu ya. Kan kalian juga kalau melihat sesuatu kan pertama dari covernya dulu gitu, dari awal dulu kan judulnya. Tuh judulnya keren nih. Nah, kalau judulnya udah keren masuk ke latar belakang. Pas dilihat latar belakangnya bagus nih. Ternyata memang lagi kekinian isu yang diangkatnya. Terus sesuai dengan kriteria misalkan PKMKC. PKMKC itu harus tentang seputar apa misalkan, atau PKMGT seputar apa. Jadi udah sesuai dengan pedoman. Oh kalau KC ini udah sesuai nih sama KC. Latar belakangnya sesuai sama KC, judulnya udah unik, isu yang diangkat sudah kekinian, terus manfaatnya memang untuk masyarakat itu sangat dibutuhkan, gitu ya. Jadi itu tujuan PKM sebenarnya. Terus inovasinya ada, gitu ya. Nah jadi judul, latar belakang, saya ngelihat judul udah unik, latar belakang udah keren gitu ya. Udah sisanya ke bawah tinggal saya scroll aja dilihat fontnya sesuai nggak, sinkron nggak, terus tanggal, tempat, tahunnya sinkron nggak dari atas. Cuma gitu aja. Jadi di skimming gitu ya, bacanya skimming, nggak dibaca satu. Jadi cuma fokus ke judul sama latar belakang. Itu triknya gitu ya. Nanti silakan habis ini diperbaiki. Masih ada waktu sampai nanti ada batas untuk submit ke Belmawa. Oke, situ udah judul, latar belakang udah. Jadi kalau misalkan dari judul biasa gitu ya, nggak unik, oh ini udah ada. Kadang reviewer udah langsung malas. Pas baca latar belakangnya, wah ini udah usang ininya. Terus fontnya misalkan beda-beda dari latar belakang, jenis fontnya gitu ya. Oh udah berarti udah nggak tertarik udah.
langsung dicoret sama si reviewer. Kayak gitu triknya ternyata. Makanya judul sama latar belakang diprioritaskan dulu gitu. Nah, terus sama nanti syukur-syukur ada desain teknologi yang kalau saya udah sampaikan yang 4 itu kan udah ada. Nanti si reviewer melihat, oh ini bagus nih alatnya, nah gitu. Jadi kunci utamanya di situ dulu. Judul sama latar belakang dikuatkan. Mengangkat isu-isu yang terbaru gitu ya. Itu sudah sih sebenarnya cuma sampai situ aja triknya. Selebihnya nanti diikuti catatan dari dilengkapi gitu ya, catatan dari reviewer kalian yang internal. Nanti habis ini saya kirim ulang linknya, silakan dibaca. Kalau yang nggak ada bukan berarti ditolak, tapi mungkin masih dalam proses review gitu ya. Karena mungkin baru masuk atau mungkin reviewernya baru buka email gitu. Gitu pokoknya. Jadi tetap semangat, jangan sampai nyerah gitu ya. Kalian pejuang-pejuang PKM dari Teknik Elektro yang mudah-mudahan bisa menjadi bagian dari orang-orang yang mengharumkan nama baik Unsika gitu ya, khususnya Teknik Elektro lah gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya nggak? Pak, izin bertanya Pak. Ayo jangan. Ini Pak, kan kemarin kita sudah dapat catatan kan dari reviewer internal. Nah, dan ini kan nanti pasti kita udah udah revisi, ntar dikirim ke Pak Dian. Nah, si reviewer itu kita kirimin lagi apa enggak Pak? Ke reviewer enggak. Jadi tadi infonya habis ada catatan dari reviewer internal. Silakan kalau bisa mah dikirim dulu ke dosen pembimbing, ke saya gitu ya, biar sambil skimming saya lihat, saya cek dari dulu gitu ya. Nah, sekiranya udah oke, tapi jangan lama-lama, kalau bisa segera gitu ya, karena nanti kalian butuh waktu untuk upload di Belmawa. Saya cek ternyata udah oke nih, kalian nanti dapat akun kan, akun Belmawa. Nah, langsung upload aja gitu. Jadi nggak usah nunggu waktu lama-lama. Dan revisinya kalau bisa jangan terlalu lama ya. Karena kita kebetulan dengan kampus-kampus lain yang sampai ribuan proposal gitu. Jadi kita harus nyelip di sela-sela itu gitu. Makanya nanti disiapkan kalau bisa jaringan internetnya yang bagus, terus disiapkan waktunya yang kira-kira tenggang gitu. Jangan sampai lewat batas waktu. Ada lagi? Kalau untuk ini Pak, katanya kan ntar kayak pengesahan itu nulisnya di sistem gitu. Nah, itu kira-kira ada berkas lain yang harus dibutuhin gitu apa enggak Pak? Nanti validasi kan ada, pertama kalian upload ke Belmawa, nanti saya selaku dosen pembimbing memvalidasi, menyetujui proposal itu, terus dari situ masuk ke Warek 3, Warek 3 nanti meng-ACC, berarti berhasil diupload ke Dikbud gitu ya. Nah, untuk lembar pengesahan, berarti gini aja deh, dari sekarang kalian fokus ke lembar pengesahan dulu, khusus lembar pengesahan yang ada tanda tangan atau yang ada tanda tangan pimpinannya, yang kira-kira membutuhkan, misalkan ada tanda tangan Warek 3 sama Wadek 1 gitu ya, misalkan itu. Nah, khusus itu kirim segera ke saya gitu. Atau ya pokoknya kita kirim ke saya satu khusus lembar itu aja, halaman itu, nanti biar saya yang mintain. Soalnya kalau infonya katanya harus dicap basah, nanti sambil ada info dari PIC Unsika gimana mensiasatinya. Kalau memang boleh di scan, nanti biar saya yang mintain, nanti scan tandangannya gitu. Gitu ya. Ya Pak. Yang lain ada lagi? Cukup? Oke, cukup ya. Nanti kita lanjut di grup aja. Kalau misalnya ada yang masih bingung, silakan ditanyakan di situ. Pokoknya dari sekarang buka catatan reviewernya, langsung diperbaiki segera, sama fokus ke halaman pengesahan, lembar pengesahan gitu ya.
Oke, sampai sini saya cukupkan ya. Nanti ini saya share rekamannya biar yang nggak hadir pada saat ini bisa lihat. Saya ucapkan terima kasih banyak atas waktunya ya. Pokoknya saya mohon kerjasama dari kalian. Jadi tetap semangat terus. Nggak usah bingung, nggak usah takut gitu ya. Kalau misalkan ada yang nggak tahu, ditanyain aja langsung gitu. Jadi fungsi saya sebagai dosen pembimbing adalah membimbing kalian gitu ya, mengarahkan biar gimana caranya kalau kalian ada kendala, kita cari solusi bareng-bareng gitu. Jadi kalian nggak jalan sendiri gitu. Ya. Gitu. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat, salam sejahtera buat kita semua.